Shalom Salam Podcast Eksposisi, kita akan belajar apa saja yang dikhususkan yang ada di dalam Alkitab. Benda-benda yang dikhususkan dalam Alkitab adalah barang-barang yang dipisahkan Allah untuk digunakannya dalam beberapa cara. Melalui barang-barang ini, Allah menyatakan kebenarannya, kekudusan, keadilan, kebutuhan untuk menaati perintah-perintahnya. Prinsip benda-benda yang dikhususkan pertama kali ditemukan dalam kitab Imamat. Hukum mengizinkan seseorang untuk bersumpah untuk memberikan sesuatu sepenuhnya kepada Tuhan tanpa syarat. Benda yang didedikasikan begitu hikmat adalah benda yang dikhususkan dan menjadi milik para imam sejak saat itu. Para imam tidak dapat menjualnya dan pemilik aslinya tidak dapat membelinya kembali. Kaul itu bersifat permanen. Tidak ada sesuatu pun yang dikhususkan yang telah dikhususkan seseorang bagi Tuhan, baik miliknya, baik manusia maupun hewan. Atau ladang milik pusakanya boleh dijual atau ditebus. Segala sesuatu yang dikhususkan adalah maha kudus bagi Tuhan. Imamat 27-28. Kitab Yosua berulang kali merujuk pada benda-benda yang dikhususkan. Allah memerintahkan orang Israel setelah mereka menyeberang sungai Yordan untuk merebut Yeriko dan mengatakan kota itu dan segala isinya harus dikhususkan bagi Tuhan. Hanya Rahab perempuan sundal itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia di rumahnya akan dibiarkan hidup. Yosua 6 ayat 17. Dalam bagian ini dikhususkan bagi Tuhan berarti ditandai dan dihancurkan sepenuhnya. Orang Israel harus menjauhi barang-barang yang dikhususkan. Yosua 6 ayat 18. Yeriko dan seluruh isinya adalah milik Tuhan saja. Penduduknya dibunuh. Yosua 6 ayat 21. Kecuali Rahab dan orang-orang di rumahnya. Yosua 6 ayat 22-23. Karena imannya Rahab telah menemukan kasih karunia Allah di mata Allah. Ibrani 11 ayat 13. Hewan-hewan dibunuh. Yosua 6 ayat 21. Barang-barang dari emas, perak, perunggu, dan besi dikhususkan untuk perbendaharaan kemah suci. Yosua 6 ayat 19. Segala sesuatu yang lain dibakar. Yosua 6 ayat 24. Israel menderita kekalahan yang tak terduga. Setelah Yeriko jatuh, Tuhan menyingkapkan penyebabnya. Israel telah berdosa, mereka telah melanggar perjanjianku yang telah kuperintahkan untuk mereka pegang. Mereka telah mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, mereka telah mencuri, mereka telah berdusta, mereka telah menaruhnya di antara barang-barang milik mereka. Yosua 7:11. Seorang pria bernama Akan dari suku Yehuda telah mencuri emas, perak, dan jubah dari Yeriko yang mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri dan seluruh bangsa. Kasih karunia Allah tidak kembali kepada orang Israel sampai dosa akan terungkap. Dan dia sendiri beserta keluarganya dirajam dengan batu sampai mati. Yosua 7:24-26. Allah itu kudus dan umatnya harus mencerminkan kekudusan itu. Dalam Ulangan 7:26 Allah memperingatkan orang-orang terhadap penyembahan berhala. Janganlah engkau membawa sesuatu yang keji ke dalam rumahku sehingga engkau menjadi seperti itu dan dibinasakan. Barang-barang dikhususkan seperti berhala melambangkan pencemaran rohani, membiarkan barang-barang itu masuk ke dalam rumah seseorang akan mendatangkan kehancuran bagi dirinya sendiri. Pelajaran teologisnya jelas. Umat Allah tidak berhak atas rampasan kemenangan kecuali Allah memberikannya kepada mereka. Apa yang menjadi milik Allah adalah milik Allah. Benda-benda yang dikhususkan adalah objek penghakiman atau persembahan penyembahan. Dalam 1 Samuel 15 Allah memerintahkan Saul untuk memusnahkan orang Amalek, menunjukkan bahwa keadilannya bekerja berdasarkan ketentuannya. Saul sebagian mentaati perintah Allah menyelamatkan Raja Agag dan ternak terbaik. Saul mengakui bahwa apa yang telah dibiarkannya adalah benda-benda yang dikhususkan untuk ditumpas. 1 Samuel 12 ayat 21. Hasilnya adalah penolakan Saul sebagai raja, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Kata Samuel kepada Saul, dan memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. 1 Samuel 15 ayat 22. Allah tidak begitu tertarik pada ritual dan korban sembelihan seperti pada pengabdian sepenuh hati. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan 6 ayat yang kelima. Kristus adalah persembahan tertinggi untuk dosa-dosa kita. Dia disalibkan bukan karena dosa-dosanya. Dia tidak berdosa. Tetapi untuk menanggung hukuman atas dosa-dosa kita dalam artian tertentu. Tubuh Kristus dipersembahkan untuk kebinasaan sehingga kita dapat ditebus melalui darahnya dan dipisahkan untuk kemuliaan Allah. Pengorbanannya tidak layak kurang dari pengabdian kita yang sepenuh hati. Roma 12 ayat 1. Sekarang kita adalah orang-orang kudus, sebagaimana kita disebut umat pilihan imamat yang rajani, bangsa yang kudus dan umat kesayangan Allah. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Shalom.